gitu lah. Selamat datang We don't teman-teman, win. ketemu lagi bersama saya Budi, ada Pohan, ada Ivan. Sebenarnya kami hari ini mau ngomongin soal, apa itu namanya, negara netral ya. Kalau kita ngomongin negara netral yang yang terlintas terbesit di pikiran saya itu ada Switzerland. Tapi sebenarnya negara yang netral itu nggak cuma Switzerland aja. Kalau kita lihat di Wikipedia, jadi tuh ada negara-negara netral itu ada Austria, ada Nicaragua, Nicaragua, ya? Nicaragua, ada apa, bahkan Kamboja pernah jadi negara yang netral juga gitu. Nah, ngomongin negara netral ini sebenarnya sejarah panjang banget dan itu juga lumayan panjang. Namun sebelum kita diskusi barangkali ada omongan gitu kayak dari Dani, karena sebenarnya yang bawa topik ini adalah Dani akhirnya, dan ini bisa dibilang orang yang paling ngerti di antara kami berempat. Mereka mungkin barangkali nih Dani bisa jelasin dulu apa itu sih negara netral, dan pokoknya latar belakang, pokoknya yang lumayan konkret lah yang bisa membantu diskusi kita kali ini. Jadi gimana kan negara netral? Oh iya. Jadi mungkin kita mulai dari ini aja ya, dari definisi negara netral. Jadi sebaca dan sepenangkapanku, negara netral tuh negara yang gak akan terlibat dari berbagai macam konflik. Sebenarnya dari negara netral sendiri tuh penyebabnya banyak. Jadi ada yang mereka mendeklarasikan diri sendiri sebagai negara netral, ada juga yang produk dari Perang Dunia Kedua kayak misalnya Austria salah satunya. Jadi Austria tuh jadi negara netral gara-gara ditunjuk oleh sekutu untuk menjadi negara netral kayak gitu. Terus kalau sejarahnya tuh kembali lagi dari masing-masing negara sebenarnya. Ada yang milih netral gara-gara nggak pengen terlibat perang lebih jauh kayak Switzerland. Terus ada yang jadi netral gara-gara kalah dari perang kayak Jepang. Jepang tuh kan netral hitungannya sekarang gara-gara nggak punya militer kan. Jadi dia nggak bisa involve in any kind of war sesuai dengan definisi negara netral kayak gitu. Udah bagus kan opening speechku. Oke, thank you Inat. Em, dari apa yang si Dani itu katakan ya, bahwa ya setiap bawa latar belakang setiap negara netral itu tadi ada bilang ada Jepang, ada Switzerland, ada Austria, itu tuh latar belakang kenetralan mereka itu sebenarnya beda-beda nih. Nah barangkali Anwar yang mic-nya udah open nih. War, kamu tahu nggak sih Mar? Barangkali salah satu sejarah dari negara netral itu kayak gimana sih? Kenapa mereka terbentuk? Ada yang kamu tahu nggak? Karena kan ya kamu udah pernah ke Austria nih, barangkali. Oke. Kalau setahu aku Bang Luk ya, jadi kalau untuk di Eropa sendiri itu memang gimana ya, banyak gitu loh kayak Swiss, Austria, Denmark, beberapa negara Skandinavia itu notabene kurang aktif dalam percaturan politik di Eropa sendiri. Kenapa? Karena di Skandinavia bahkan tidak ada negara dari Skandinavia yang merupakan anggota Uni Eropa tetap, ya nggak sih? Norwegia bukan anggota Uni Eropa, kalau nggak salah. Switzerland juga bukan negara Uni Eropa secara resmi kan? Yap. Jadi mungkin ada terkaitan kepentingan mereka di organisasi itu sendiri. Jadi mereka beberapa negara netral ini tidak ingin tercampur dalam percaturan politik di Uni Eropa. Kenapa? Karena kalau mereka masuk Uni Eropa ada arah-arah politik yang harus mereka ikuti tentunya dong. Maka itu mereka arah politik mereka itu berlandaskan posisi mereka di Uni Eropa itu sendiri. Swiss yang tidak terlibat aktif dalam Uni Eropa, Norwegia yang tidak terlibat aktif dalam Uni Eropa, mereka mempunyai jalan tersendiri dalam menyikapi hal-hal yang menyangkut dengan Uni Eropa. Contoh dalam hal
Misalnya seperti masalah kemarin yang Islamofobia, bahkan Norwegia, negara-negara Skandinavia itu nggak terlalu aktif dibandingkan dengan Inggris misalnya, yang dekat dengan Prancis. Mungkin dari alasan historis dan belakangnya, gitu sih menurutku. Oke. Tapi menariknya nih War ya. Oke, kalau di Eropa, kita kalau ngomongin Sweden, terus Austria sih, terus Switzerland, kita bisa percaya kalau mereka adalah negara yang netral karena mereka, let's say mereka bukan anggota EU gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya Swedia kayak gimana, tapi kalau setahu saya kalau Switzerland itu tuh dia cuman anggota UN doang, yang saya tahu dia keanggotaannya. Dengan kata lain ya dia minim lah buat ikut I.O. yang dalam konteks blok, kayak bukan blok sih, tapi ya kerja sama politis kayak gitu. Tapi kalau misalnya Austria, kita tahu Austria itu saya lupa tahunnya, kalau nggak salah tahun 2008 dia join EU gitu. Nah, kamu tahu nggak sih apa yang terjadi nih dengan Austria? Apakah Austria ini masih jadi negara netral atau kayak gimana gitu? Karena dia declare dirinya sebagai negara netral, tapi di sisi lain dia ikut EU gitu. Saya tahu pendapatku ya Bang Luke. Aku juga melihat di sana itu gini. Jadi Austria itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi historis lagi ya, agak lebih jauh, kita tarik lebih jauh, itu tergabung dalam kekaisaran yang namanya itu Austria-Hungaria pertama. Austria-Hungaria yang membentuk suatu kekuasaan yang sangat besar pada zaman dulu sebelum masuk era USSR dan era Jerman lah, ke German power. Di mana arah politik mereka itu sebenarnya mereka itu dulu kan ada suatu usulan mereka tuh gabung aja ke Jerman gitu loh. Karena kan dari bahasa, dari segi budaya juga itu sangat Jermanik lah, sangat Bavarian kayak gitu mereka. Terus banyak arah-arah politik Austria itu yang dia mencoba menguatkan diri dia di tengah kekuatan Jerman pada masa perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin. Jadi di situ juga mereka masuk ke Uni Eropa dengan catatan apa ya? Setauku lebih kepada mereka bisa mengambil benefit di sisi dagang sih Bang Lu. Di sisi dagang dan di sisi apa ya? Kesetaraan kedekatan mereka dengan Jerman, karena mereka ingin menjalin komunikasi yang baik dengan Jerman. Bareng masa-masa sisi sejarah itu yang mereka pengen gabung Jerman atau apa itu nggak terusik lagi sih. Mungkin mereka masuk Uni Eropa dengan catatan untuk menstabilkan posisi mereka di kawasan Uni Eropa itu sendiri sih. Gitu War. Menurutku ya. Oke. Thank you Anwar. Kita ke Irfan kali ya. Irfan dari tadi bengong. Van, gimana nih Van soal negara netral? Mungkin Irfan bisa jelasin, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau Irfan mau jelasin soal yang Eropa tadi, mau barangkali ada yang belum disampaikan. Tapi Irfan, di sisi lain negara netral kan nggak cuma negara Eropa aja. Di Amerika Latin ada Costa Rica atau Nicaragua sih? Costa Rica ya? Ya ada lah pokoknya, dan di Asia sendiri pun walaupun ini debatable, tapi sebenarnya Jepang itu bisa dibilang juga sebagai negara yang netral, dan dulu juga ada Kamboja. Nah, gimana sih status negara netral dan mengapa negara-negara ini tuh mengambil sikap netral? Kira-kira itu kenapa sih, Van? Oke. Di sini aku mau jelasin dulu. Sebenarnya aku juga bukan orang yang concern ke ini ya. Ini kan sebenarnya prinsip negara netral ini diterangkan di hukum humaniter internasional atau kita kenal sebagai hukum perang lah gitu. Nah, negara netral ini adalah negara-negara yang tidak akan melibatkan dirinya dalam perang ataupun konflik bersenjata dari pihak pertama, kedua. Nah, negara netral ini sering dianggap sebagai pihak ketiga yang tidak akan memberikan bantuan terhadap pihak pertama ataupun pihak kedua. Baik itu bantuan militer, uang, dan lain-lain gitu. Nah, untuk sebenarnya negara-negara netral ini ada beberapa ya. Ada Austria, Costa Rica, benar tadi yang dikatain Lucky, Finland, Irlandia, Jepang,
Swedia, Swiss, sama ini Turkmenistan. Nah, yang aku baca juga ada negara netral yang sekarang itu menjadi negara mantan anggota negara netral. Di antaranya adalah Belgia, Laos, Luxembourg, dan juga Belanda. Nah, di sini negara netral ini perlu kita tahu ini sebuah organisasi yang aku mengatakan ini adalah organisasi ya, karena apa ya? Mereka berbeda dengan gerakan non-blok. Nah, perbedaannya sendiri adalah ini memilih sikap yang lebih luas dari hanya tidak ikut perang, tapi negara non-blok bisa ikut dalam percaturan politik internasional, berbeda dengan negara-negara netral yang sekali apa ya, tidak ambil pusing lah dengan politik internasional begitu. Alasan kenapa negara ini netral sebenarnya itu ada banyak alasan. Pertama, tidak ingin terlibat perang, dan kedua adalah prinsipnya untuk menjadikan dirinya berguna bagi negara lain. Itu adalah prinsip yang dianut oleh Swiss. Tapi belakangan ini, aku juga dengar berita sebelum kita ikut diskusi ini, ternyata pada bulan Februari kemarin, berita dari BBC, citra Swiss ini sebagai negara netral ini sedikit tercoreng lah begitu. Karena kalian tahu ini nggak perusahaan enkripsi namanya Crypto AG? Tahu bang, tahu. Tahu apa coba? Ya, jadi perusahaan Crypto AG ini adalah istilahnya itu Crypto AG. gimana? Crypto AG. Apa namanya? Crypto AG. Oh, suka main Twitter ya. Crypto AG. Itu perusahaannya ada di Zug, Swiss. Nah, dia itu menjual istilahnya itu menjual semacam, aku mungkin bilang software atau apalah gitu ke negara-negara lain, tapi ternyata software itu dirancang secara cacat. Jadi ada ada juga laporan bahwa Crypto AG ini juga digunakan oleh dinas militer ini mata-mata asing. Di antaranya itu adalah CIA Amerika dan BND dari Jerman. Tuh. Nah, makanya kemarin tuh sedikit heboh. Wah, apakah prinsip netralitas suatu negara dalam percaturan politik internasional saat ini itu masih relevan atau enggak? Karena Swiss sendiri juga tercoreng, karena kita tahu yang negara yang punya treaty, punya traktat untuk menjadi negara netral itu salah satunya adalah Swiss. Nah, mereka juga melakukan secara langsung ini kan mencoreng nama baik mereka begitu dengan menjual software cacat ke lebih dari 120 pemerintah negara di dunia. Jadi ada kesempatan bagi CIA dan BND dari Jerman untuk menyadap pesan-pesan dari pemerintahan asing. Begitu. Oke, mungkin itu disimpan buat rumusan masalah itu ya. Barangkali nanti itu sangat relate dengan relevansi negara netral. Apa lagi? Ada lagi mungkin Wan yang mau kamu ngomongin? Nggak denger Mas. Kebiasaan ngomongin Mike dimatiin, gue nggak denger. Sorry. Aku juga sebenarnya masih penasaran dengan rumusan masalahnya gitu loh. Jadi makanya ini hal menarik untuk diskusi sama Anwar sama Idan gitu kan. Apalagi Idan ini juga kebetulan skripsi tentang itu ya kan. Oke. Keren loh. Tapi menarik ya. Barangkali aku yang belum mengutarakan opiniku. Jadi mungkin ini saatnya. Menarik kalau kita tilik dari sisi sejarah soal netralitas. Sebenarnya yang aku cukup highlight soal netralitas itu ada Switzerland dan Kamboja. Oh, Irfan tadi bilang Laos, tapi sebenarnya Kamboja juga pernah declare diri dia sebagai negara yang netral. Kita bahas Switzerland dulu kali ya. Switzerland itu sebenarnya Laos itu sekarang jadi kategori itu mantan anggota negara netral. Yes. That's true. Kamboja pun dia, because it's questionable netralitasnya dulu, dan sekarang mungkin udah nggak legitimate lagi. Kalau Switzerland itu sebenarnya udah legit sebagai negara yang netral itu sebenarnya udah sejak tahun 1500-an gitu. Sebelum ya tahun 1500-an. Jadi itu sejarahnya
correct me if I'm wrong, aku agak takut ngebahas sejarah soalnya aku agak nggak begitu paham gitu. Ya backgroundnya karena ya itu ya kayak yang kalian udah sebutkan itu tadi bahwa nggak mau terlibat cukup banyak dalam situasi yang konfliktual. Dulu kita tahu Emperor Jerman itu lumayan kuat juga, dan ya di sisi lain itu di Austria pun itu di sekitarnya kan ada misalnya ada Emperor Prancis, ada Emperor Jerman, terus ada juga Austria, ada eh, Italia mungkin. Dan ya itu tuh lumayan apa ya, kalau misalnya terlibat itu ya lumayan menguras gitu. Dan aku lupa tahunnya, kalau nggak salah tahun 1700-an atau 1800. Sorry aku nggak bisa menyebut detail, catatanku ketinggalan di rumah tadi. Itu tuh udah ada deklarasi bersama antara Jerman, eh, Austria, Hungaria, dan yang lainnya. Itu tuh declare bahwa Switzerland itu tuh jadi negara yang netral gitu, dengan tujuan ya kalau misalnya ada apa-apa barangkali Switzerland bisa jadi tempat mediator gitu, tempat mediasi dan kayak gitu. Dan di sisi lain keuntungan buat Switzerland itu uh, ya itu tadi dia nggak terlibat banyak dalam situasi-situasi yang konfliktual. Dia apa dia merelakan uh, apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada umumnya, kayak misalnya kolonialisme gitu. Switzerland kan nggak ikut dalam kolonialisme gitu. Dan itu apa yang dilakukan oleh Switzerland, tapi bukan ya it's legitimate gitu itu ya. Switzerland itu dan dasar hukumnya kalau di dunia modern yang saat ini masih berlaku itu tercatat di Den Haag. Di sisi lain Switzerland juga mengklaim diri atau mendeklarasikan dia sebagai negara netral, dan itu ada di konvensi Den Haag juga kalau misalnya Switzerland itu adalah negara netral. Tapi bukan berarti Switzerland ini di sejarahnya ini lempeng aja status netralnya. Pada Perang Dunia Kedua, Switzerland itu pernah status netralitasnya itu pernah questionable karena apa? Di sisi lain dia berstatus sebagai negara netral, tapi di sisi lain dia melakukan transaksi juga pada Nazi. Itu jadi questionable status netralnya. Lo netral, kenapa lo masih punya hubungan yang erat gitu sama Nazi, walaupun itu tuh transaksinya bukan transaksi yang dalam di uh, apa apa ya misalnya terkait langsung dengan perang dong, enggak. Tapi dari sudut itu legitimasinya si Switzerland ini jadi dipertanyakan gitu. Seperti itu. Dan ya tapi di era modern saya rasa Switzerland ini memang paling legitimate netralitasnya. Dan oh ya macet masih macet. Sorry. Dan legitimasi Switzerland ini legitimasi ini nanti saya bakal bahas soal Kamboja nih. Legitimasi itu penting karena tanpa legitimasi nanti bisa jadi Kamboja status netralitasnya. Nah, kenapa saya bilang Kamboja itu sebenarnya declare habis lepas dari kolonialisme Prancis itu, dia itu declare diri sebagai negara netral gitu. Cuman uh, ya itu tidak, situasinya itu nggak mendukung kayak Switzerland. Kamboja waktu lepas kolonialisme terus ada perang dingin, sebenarnya Kamboja tidak interest buat terlibat dalam perang dingin, tapi masalahnya perang dingin yang tertarik sama Kamboja ini. Akhirnya Kamboja jadi semacam proksi antara perebutan antara blok barat maupun timur dalam menyebarkan pengaruh. Ya itu tadi, jadi
si Kamboja ini susah buat mempertahankan status netralnya. Kayak misalnya kalau di Switzerland ya dunia sepakat kalau misalnya Switzerland ini netral, tapi enggak dan itu menjauhkan legitimate dan itu menjauhkan Switzerland dari kepentingan negara yang lain, tapi enggak dengan Kamboja. Banyak kepentingan yang ada di Kamboja gitu antara blok timur dan blok barat dalam menyebarkan pengaruhnya, karena Kamboja itu cukup fragile, cukup rentan posisinya karena Kamboja itu nggak punya tools buat mempertahankan security-nya. Dan di sisi lain Kamboja yang namanya negara yang tidak makmur amat dulu ya, Kamboja itu sebenarnya sangat butuh campur tangan negara lain, nggak kayak Switzerland yang kita tahu GDP per kapitanya itu tinggi banget, makmur banget negaranya, tapi nggak dengan Kamboja. Kamboja tetap butuh campur tangan asing buat membuat at least menjamin security-nya lah, menjamin security-nya itu military security dan lain-lain. Akhirnya dia butuh campur tangan asing, dan ini sebenarnya karena kebutuhan Kamboja buat dicampuri, jadi dia mencari bantuan buat menjamin security-nya itu, dan akhirnya kolonialisme Barat lumayan jauh, dan ada setelah perang ini itu kan ya emang Soviet runtuh dan itu, tapi powernya habis itu ada Amerika dan Cina, dan si Kamboja ini Barat dengan kata lain Amerika itu semakin agak lumayan jauh dengan Kamboja, dan di situ tuh ada kekosongan di situ, dan Cina itu lumayan mendekat dengan Kamboja, jadi di situ agak ketimuran, dan dari situ Kamboja status neutrality itu questionable dan itu pada akhirnya ya kayak gitu. Kalau kenapa Kamboja itu nggak sesukses Switzerland dalam mempertahankan netralitasnya, karena ya itu ada banyak kepentingan di Kamboja, dan di sisi lain si Kamboja ini fragile gitu, dalam arti lemah dan butuh masih belum kuatnya gitu. Barangkali itu aja. Barangkali itu aja. Sorry kepanjang. Seru kalau bahas sejarah. Ya, intinya kayak gitu. Saya Keren, malah kayak keren. Oke. Next page yang page ini ada soal relevansi dari status netral. Nah, Irfan tadi udah bahas kalau di sana itu tercoreng netralitas gara-gara tadi yang edgy. Nah, itu barangkali jadi dengan kasus ini di netral dari Maaf, putus lu. Nanya apa putus tadi lu. Coba diulang lagi deh. Apa tadi tanyanya? Relevansi. Status netral Switzerland dengan kasus yang kamu bahas tadi. Kasus yang mana? Kasus yang edgy itu penjualan apps. Oh. Aku berarti. Yep. Oh, oke. Ini pendapatku tentang relevansi dari status negara netral ini ya. Kalau aku misalnya begini, aku nggak pengen mengeneralisir bahwa kasus kripto edgy ini akan mencemarkan nama baik seluruh negara yang menganggap dirinya adalah negara netral. Walau bagaimanapun, beberapa kali negara-negara netral ini berhasil dalam melakukan negosiasi di balik layar. Kita tahu kasus Aceh begitu kan, konflik Aceh yang terjadi di Indonesia, bagaimana pada zaman itu Indonesia sendiri tidak bisa mengatasi konflik lokal itu sendiri, tapi kemudian ada Finlandia yang kemudian
membantu dengan menjadi negosiator pada pertemuan itu, sehingga kita bisa lihat Aceh yang damai seperti sekarang. Kita bisa lihat bagaimana Aceh masih menjadi bagian dari NKRI. Nah, itu salah satu peran dari negara netral. Nah, yang kedua, bagaimana selama ini konflik antara Iran dan Amerika. Perlu diketahui bahwa sebenarnya negara-negara seperti Swiss itu adalah negosiator antara dua pemerintahan ini, antara Tehran dan Washington. Nah, bagaimana sanksi yang diimpose oleh United Nations ke Iran itu juga membawa dampak begitu loh, baik dalam bidang ekonomi ataupun politik begitu. Nah, kalau misalnya ini berdasarkan apa yang aku baca tadi malam, ada beberapa dampak yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya negara-negara netral ini tidak ada. Mungkin saja sekarang sudah terjadi perang terbuka antara ya Amerika ataupun Iran. Bagaimana peran si Swiss ini, dia bisa mengantarkan kepentingan-kepentingan Iran di Washington, kepentingan Washington di Tehran. Nah, negara-negara ini menjadi negosiator begitu loh. Aku di sini berpendapat bahwa sebenarnya relevan atau tidaknya negara netral ini masih relevan. Cuman beberapa kasus seperti CryptoAG ini tadi itu adalah dinamika dari politik internasional lah kalau menurutku. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir kasus-kasus seperti ini, karena bagaimanapun negara yang istilahnya tidak mau mendekatkan diri kepada perang ataupun konflik terbuka ini, itu adalah sesuatu hal yang patut diapresiasi. Bagaimana dia menolak perang, karena kita tahu perang itu sangat merugikan begitu loh. Nah, dengan menjadi negara netral, negara-negara ini bisa bertindak lebih banyak dengan menjadi tokoh negosiator, dengan menjadi juru damai antara pihak-pihak yang pertama dan kedua yang ikut perang begitu. Itu sih menurutku relevansinya masih relevan, cuman kasus seperti CryptoAG yang menjual software cacat ke pemerintah negara di dunia itu hanya istilah dinamika politik biasalah begitu. Cuman perlu ditanggapi serius ini gitu. Ya, silakan. Oke, thank you Inat. Selanjutnya Inat boleh ngomong. Oh ya, giliran gue berarti sekarang ya. Ya. Jadi kalau dari sebaca-bacaku juga sebenarnya kalau menurutku ya negara netral itu by product dari sovereignty dari suatu negara. Jadi kalau mau dibilang negara netral itu berarti ada kedaulatan yang mengikuti negara netral tadi, yang mendeklarasikan diri mereka sebagai negara netral. Jadi sebenarnya karena definisi dari negara netral pun belum ada ya, kalau aku lihat belum ada satu global compact atau perjanjian internasional yang benar-benar mendefinisikan apa itu negara netral kan. Jadi emang ada ya. Den Haag Convention. Oh, itu Den Haag Convention. Maksudnya itu kan tempat mereka nyimpan ratifikasi perjanjian negara netral mereka kan, tapi di antara pasal per pasal yang menjelaskan apa itu negara netral belum ada kan. Jadi ya dari masing-masing negara aja bebas menginterpretasikan apa itu negara netral sesuai dengan kebutuhan mereka kalau aku lihat. Apalagi sebenarnya kasus seperti Switzerland yang dibilang Irfan tadi itu sebenarnya terjadi juga di Austria. Ada kasus namanya Ibiza Skandal. Jadi waktu itu kasusnya tentang pemilu di Rusia, dan ada kelompok oligarki di Rusia, mereka mengadakan meeting di negara seperti Austria. Meetingnya itu membahas tentang untuk menggagalkan pemilu kemarin legislatif di Rusia. Jadi gara-gara Ibiza Skandal tadi, Perdana Menteri Austria sampai turun gara-gara mosi tidak percaya. Padahal kan kita tahu status Austria sendiri itu negara netral, tapi kok mereka malah menjadi tempat pertemuan buat meeting-meeting seperti tadi, meeting-meeting dari kelompok oligarki Rusia. Makanya menurut saya sendiri emang definisi dari negara netral masih relevan sampai sekarang, tapi problematikanya juga masih ada problematika yang mengikutinya.
Apalagi yang kayak dibilang Lucky tadi tentang deklarasi status netral oleh Kamboja yang karena tekanan dari Perang Dunia Kedua akhirnya No, no, perang no, dingin perang dingin. akhirnya perang dingin akhirnya eh, Kamboja nggak bisa mempertahankan status netral tadi kan. Terus aku lihat juga deklarasi status netral itu sebenarnya karena belum ada perjanjian internasional yang mengatur tadi, jadi masih bergantung sangat banyak terhadap legitimasi negara-negara besar. Kita ambil contoh kayak Switzerland itu kan dari deklarasinya mereka dapat legitimasi dari sekutu, dari Prancis, Austria juga dari deklarasi negara netralnya, dari Moscow Declaration mereka dapat legitimasi dari sekutu-sekutu Perang Dunia Kedua, negara-negara great power kayak US, kayak Rusia gitu. Sedangkan dari Kamboja sendiri mereka nggak ada legitimasi dan itu cuma deklarasi satu arah dari Raja Kamboja dulu. Jadi ya kayak gitu, masih relevan tapi masih problematik menurut saya. Alright, thank you. Jelas sekali dari Dani dan Anwar nih. Anwar, menurutmu masih relevan nggak, War? Tadi ya pertanyaannya, bisa nggak negara-negara di luar Barat mendapatkan legitimasi yang kuat tentang hal ini? Sebenarnya ada banyak faktor, Bang Luk. Satu, faktor sejarah yang membentuk itu, yang nggak bisa dipungkiri ya. Kenapa Swiss dapat legitimasi yang kuat sebagai negara netral? Karena sejarah yang dibawanya. Karena kita tahu kalau Swiss pada zaman dahulu itu wilayah yang mereka itu dalam percaturan politiknya itu ngikut ke beberapa pihak, Bang Luk. Ada di zaman Napoleon, itu Swiss, banyak orang Swiss itu yang ngikut ke zaman Napoleon dan membentuk internasional yang dapat pengakuan juga di Konvensi Jenewa, yang membuat mereka mendapat legitimasi yang lebih kuat lagi di bidang negara netral karena mereka membentuk palang merah itu tadi. Kemudian juga dalam sisi mereka juga dekat dengan Prancis pada zaman dahulu. Maka dari itu jangan heran kalau di Swiss sendiri ada beberapa bagian wilayah yang dia ada yang berbahasa Prancis, ada yang berbahasa Jerman, yang berbahasa Itali, karena sejarah yang dibentuk itu tadi dari zaman dahulu. Kemudian faktor yang kedua membentuk itu adalah faktor ekonomi juga, Bang Lu. Contohnya, negara netralitas itu akan menjadi kuat legitimasinya apabila dia menjadi salah satu pusat perputaran uang dan perputaran ekonomi di dunia. Swiss kita tahu salah satu market yang besar untuk dalam hal tabungan dengan kekuatan Bank Swiss dan juga dengan kekuatan perputaran uang di sektor sektor anggur dan beberapa sektor di Swiss seperti pangan, F&B, food and beverage itu juga kuat di Swiss sendiri. Dari faktor ekonomi itu juga. Kenapa Kamboja dan juga beberapa negara seperti Nicaragua itu kurang? Karena satu mungkin faktor ekonominya tidak terlalu menjadi center dari ekonomi tersebut. Itu. Kemudian kenapa bisa nggak Jepang? Jepang tidak akan bisa karena kejadian masa lalu, Bang Lu. Karena mereka dinilai terlalu agresif dalam perang, sehingga bahkan mereka tidak bisa mengesahkan militer secara resmi karena perjanjian dengan Amerika Serikat. Bahkan ada beberapa segmentasi dari masa lalu yang membuat Jepang itu bakal susah untuk benar-benar diberikan keabsahan di negara netralitas ini sendiri. Kalau bicaranya masalah joint military occupation atau beberapa hal tentang military sector. Tapi kalau di luar dari military sector mungkin bisa saja karena Jepang telah memenuhi standar seperti ekonomi dunia dan juga peran mereka di PBB, salah satu funding dana terbesar di dunia. Tapi yang menjadi berat adalah kejadian masa lalu Jepang yang sangat agresif yang menguasai hampir seluruh penjuru Asia yang membuat negara-negara Barat akan mengalami ketakutan. Itu sih, Bang. But in fact, faktanya ya, ini fakta baru nih. Beberapa negara itu, negara fasis ya, itu habis Perang Dunia Kedua itu menunjukkan kalau dia itu sebagai protagonis di dunia. Kayak misalnya Jerman. Kalau lo tahu Jerman, Jerman itu barangkali salah satu negara yang paling ramah kepada imigran gitu. Iya nggak? Dan Jepang pun tuh kalau kita ngomongin Cina itu kayak di negara-negara Asia kayak misalnya India, bahkan Indonesia itu dengar Cina itu kayak kayak apa ya? Kayak kalau di Eropa itu ada Islamophobia, mungkin kalau di Indonesia atau di India itu ada Cinaphobia mungkin ya. Tapi nggak dengan Jepang. Jepang itu soft power mereka punya dengan ya kayak kita ngelihat sebagai protagonis aja gitu, kayak lupa. Nah, itu dengan menurut Anwar itu dengan tren yang negara-negara fasis kayak Jerman dan Jepang
itu memperlihatkan diri sebagai negara yang protagonis, itu bisa nggak sih, War, menghapus masa lalu kalau mereka itu pernah agresif dan kemudian mendapatkan legitimasi dari negara barat gitu. Oke Bang, mungkin kalau treatment yang diberikan negara seperti Jepang dan Jerman tuh probabilitasnya sangat bisa. Kenapa? Karena di Jepang sendiri semenjak mereka kalah Perang Dunia Kedua, mereka itu mengadakan beberapa pertemuan. Salah satunya itu salah satu konvensi atau protokol di Manila, Filipina, yang mana mereka menyatakan bahwa mereka akan menghapus masa lalu yang kelam dengan memberikan bantuan berupa pembangunan pendanaan kepada negara-negara di Asia. Dan bahkan mereka berhasil kecuali Cina. Cina yang membayar seluruh hutang-hutang dari programnya Jepang itu secara 100% pada zaman pemerintahannya Mao kalau nggak salah. Itu juga bisa. Dan juga Jerman kenapa bisa? Karena dari sektor mereka menerima pengungsi, tapi belakangan mereka mengirimkan pengungsi itu balik ke Turki, Bang, dengan alasan persahabatan antara Jerman dan Turki. Jadi kalau treatmentnya masalah mereka membela imigran itu sangat bisa, dan tergantung pada kebijakan politik ke depannya, karena kita ketahui kebijakan dalam negeri itu sangat dinamis kan. Kita nggak tahu tiba-tiba Jerman partai yang konservatif yang menguasai pemerintah akan berubah lagi haluan politik luar negerinya. Jadi tergantung kebijakan domestik dalam negerinya sih. Oke, thank you. Ada opini lagi? Soalnya aku punya rumusan masalah lanjutan sebenarnya. Barangkali dari Dani atau Irfan punya tanggapan soal relevansi dari negara netral ini. Sebenarnya, aku mau menanggapi Idan tadi sebenarnya. Kalau misal dibilang sebenarnya kita belum sepakat tentang apa sih arti negara netral itu, sebenarnya kayak kurang tepat juga sebenarnya. Itu karena menurutku di dalam The Hague Convention itu sebenarnya sudah diatur bahwa bagaimana negara netral itu sebenarnya punya beberapa alasan untuk menjadi negara netral. Pertama, dia mendeklarasikan dirinya sebagai negara netral dengan traktat, dengan treaty. Nah, yang kedua itu ada dengan secara spontanitas. Sewaktu-waktu bisa dia menjadi negara netral dengan mengakui diri misalnya nih Swiss, bukan negara Swiss lah pokoknya negara A begitu. Dia pengen menjadi negara netral, dia bikin aja perjanjian dengan negara-negara yang akan terlibat perang. Ya udah, aku bakal menjadi negara netral. Aku tidak akan berpihak dengan pihak manapun, tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik itu uang, senjata, dan rakyatnya dari negara netral itu tidak akan ikut terlibat dalam perang-perang itu. Konsekuensinya jika ada rakyat yang terlibat, rakyat itu berhak dihukum oleh pihak-pihak yang terlibat perang, begitu. Nah, selanjutnya diatur juga di dalam The Hague Convention itu hak-hak dan kewajiban negara-negara yang netral. Negara netral tidak boleh memberikan bantuan kepada salah satu pihak yang berperang. Yang kedua, negara netral tidak boleh memberikan fasilitas apapun untuk keperluan militer. Terus yang ketiga, berkewajiban untuk mencegah pihak-pihak berperang memakai wilayah netralnya ataupun sumber-sumber kekayaan yang ada di wilayah negara netral itu. Yang keempat, negara netral berkewajiban untuk mencegah tiap-tiap pihak yang berperang hendak campur tangan dalam urusan hubungan legal negara netral dengan pihak yang berperang. Artinya, misalnya nih negara negara A dan B berperang. Negara C itu tidak bisa diintervensi pihak A untuk tidak berteman dengan negara B. Nah, negara B juga tidak bisa intervensi negara C untuk tidak berteman dengan negara A. Itulah contohnya yang bisa aku berikan begitu. Nah, di The Hague Convention itu sebenarnya sudah jelas gitu loh. Nah, kita tarik lebih ke belakang lagi, sebenarnya istilah penggunaan netralitas ini sebenarnya udah lahir di abad ini. Ke-17 di era Grotius dalam bukunya The Law of the War and Peace memberikan dua prinsip umum. Yang pertama, negara netral dilarang melakukan sesuatu yang dapat memperkuat pihak yang bersengketa, kemudian menghalangi gerak pihak yang
bersengketa. Dan yang kedua, jika sulit menentukan pihak mana yang alasan perangnya, maka negara netral harus memperlakukan pihak-pihak yang berperang secara sama, seimbang dalam hal mengizinkan tentara untuk melintasi wilayah, begitu. Nah, itu sebenarnya Mas Idan. Dan ini mau ngomong? Oke, terima kasih Irwan. Ya, jadi kayak gitu. Barangkali ada yang mau ngomong lagi? Ya, mungkin kalau misalnya ini untuk netralitas mungkin itu dulu aku. Oke. Sebenarnya netral itu bisa-bisa aja, semua negara juga netral, bisa aja netral gitu. Kalau misalnya mereka nggak ada interest gitu. Cuman kalau kita ngomongin misalnya konflik Syria gitu, kalian tahu nggak di tempat di mana perundingan damai, walaupun sekarang belum damai, tempat di mana perundingan antara oposisi dan siapa itu namanya, Bashar al-Assad, terus ada Rusia, ada Turki juga di situ, nggak tahu mungkin ada Amerika atau enggak. Itu tuh ada di Kazakhstan, di Astana, aku ingat banget itu tempat. Itu netral, tapi sayangnya Kazakhstan kan tidak diakui atau tidak tetap lah status netralitasnya. Sedangkan kalau misalnya Switzerland gitu, dan atau misalnya apalagi Jepang dan juga mungkin apalagi sih netral tuh, Austria, itu kan diakui sebagai netralitasnya itu permanen. Dengan kata lain ya, dia tidak boleh punya interest kalau misalnya ada situasi yang konfliktual gitu, kayak misalnya ada perang di Timur Tengah, mereka nggak boleh punya interest di situ. Brief aja sih. Dan sebenarnya saya punya rumusan masalah lanjutan. Kalau misalnya kita berandai-andai di masa depan bakal ada negara netral, karena sebenarnya negara yang kita damai itu nggak cuma Switzerland aja, nggak cuma Austria aja, atau nggak cuma negara-negara Skandinavia aja, tapi ada juga negara-negara lain di Asia Selatan misalnya, atau misalnya di region Pasifik itu ada juga. Nah, kalau kita ngomong negara damai, negara netral, kira-kira kalau misalnya di masa depan itu ada negara netral baru, negara mana sih yang paling prospektif, negara mana yang kira-kira itu di masa depan bakal jadi negara netral? Kita berandai-andai aja. Dari Dani mungkin, Dani punya pendapat kan? Negara yang kira-kira bakal jadi negara netral yang bagus di masa depan. Tetap ya, negara netral tetap. Ayo Dani. Negara dengan status netral baru ya. Aku belum ada kepikiran sih, tapi mungkin kalau dariku mungkin bisa jadi Indonesia. Mungkin ya, ini mungkin banget Indonesia. Dilihat dari status mereka secara historis juga kan pernah mendirikan negara non-blok, bebas aktif. Terus posisi mereka juga yang strategis banget. Walaupun kayak gitu juga hubungan keluarnya juga bisa dibilang nggak konfliktual banget lah dengan negara-negara dengan great power gitu, kayak Rusia atau Amerika. Jadi menurutku mungkin Indonesia yang bakal jadi the next neutral country. Tapi Dan, menurutku mungkin Indonesia punya etikat baik dalam masalah perdamaian. Itu kenapa Indonesia jadi member of UNSC. Itu salah satu faktornya, karena Indonesia emang suka damai dan ya dengan prinsip bebas aktif itu. Tapi sebenarnya menurut aku ini jadi kritik dan mungkin bisa ditanggapi juga ya. Dewan HAM juga tadi kata Anwar. Dan ada salah satu kritik juga. Ada satu isu yang Indonesia itu sebenarnya nggak bakalan bisa netral. Itu isu Palestina dan Israel gitu. Apakah dengan hal itu tuh bisa jadi hal yang hal yang penghalang atau hal yang apa sih itu namanya, tantangan lah ya, satu tantangan kalau misalnya Indonesia itu jadi negara netral. Nah, dengan terkait isu itu yang Indonesia menurut aku nggak bisa netral atau mungkin di masa depan bisa netral, itu gimana sih? Dan
terkait dengan hal itu, apakah Indonesia itu benar-benar negara yang cukup kuat di masa depan kalau misalnya ada wacana negara netral? Mungkin memang kalau masalah Palestina, Indonesia tuh udah tahu lah ya condong kemana. Tapi menurutku bisa aja sih. Aku pernah baca juga Indonesia tuh pernah jadi tuan rumah untuk diadakannya dialog antar ulama. Dialog antar ulama itu kan udah merepresentasikan tentang apa namanya, merepresentasikan tentang kalau sebenarnya Indonesia tuh sifatnya kosmopolit kayak gitu. Jadi Indonesia tuh nggak memihak antara si A atau si B, tapi dengan dipilihnya Indonesia menjadi negara host country buat nyelenggarain dialog antar ulama tuh udah nentuin lah kalau Indonesia emang bisa buat jadi negara netral kayak gitu. Tapi aku lupa nama pertemuan antar ulamanya apa. Coba ntar kita lihat dulu. Apa ya? Pertemuan ulama, majelis taklim. Bukan. Ya, thank you dan opini-nya. Lumayan. Barangkali kita gundul. Barangkali ada Irfan ya, Irfan kan. Kira-kira di masa depan kalau misalnya ada negara netral baru, negara mana tuh? Punya pendapat kapan? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya apa ya? Masih susah aku jawab sebenarnya. Cuma yang berpeluang besar untuk menjadi negara netral ke depannya itu adalah menurutku negara-negara non-blok. Negara-negara non-blok ini memiliki beberapa kesamaan dengan negara netral yang sudah ada. Salah satu prinsipnya adalah mereka tidak akan terlibat dengan kekuatan fakta militer manapun. Nah, itu yang terjadi di GNB. Salah satunya Indonesia. Memang betul kata Dani tadi bahwa Indonesia memiliki prospek yang cukup bagus untuk menjadi negara netral selanjutnya. Yang pertama, tantangan yang pertama maksud saya adalah benar Israel Palestina akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi Indonesia jika ingin menjadi salah satu negara netral gitu. Menurutku mungkin beberapa negara sekuler yang tidak terlalu campur tangan ataupun aktif dalam politik internasional yang bakal menjadi prospek. Ya, kalau Prancis menurutku juga enggak sih. Salah satunya mereka juga Prancis NATO bukan? Anggota NATO bukan ya? Yes, NATO. Nah, itu nggak bisa. Karena dia terikat dengan fakta militer, satu fakta militer. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat susah. Begitu, loh. Jadi menurutku belum ada jawaban yang pasti untuk negara mana yang bakal memiliki prospek yang kuat untuk jadi salah satu negara netral, karena itu susah sekali ditemukan sekarang. Ya, Indonesia walaupun GNB di Israel Palestina, kita lebih condong ke Palestina daripada untuk menyelesaikan masalah itu secara lebih lebih berimbang begitu. Begitu loh. Suaramu nggak ada, Luke. Kebiasaan yang ngomong. Mikir dimatiin. Thank you. Irwan, nah terakhir nih Anwar, kalau misalnya di masa depan bakal ada negara netral, kira-kira negara mana nih, Wan? Oke. Memang benar kata Bang Irfan tadi, sangat susah untuk menjelaskan negara mana akan muncul, tapi menurutku itu depends on the region or state, Bang Lu. Kenapa? Karena mungkin bagi negara-negara Afrika sekarang dengan polarisasi politik luar negeri Cina, mereka akan menganggap Cina sebagai pihak ketiga yang sangat netral untuk di masa depan. Karena dengan bantuan yang diberikan oleh Cina di kawasan Afrika. Jadi depends on the region. Dan juga untuk di kawasan Afrika lagi ada nama negara itu Rwanda. Di mana Rwanda sekarang sangat berkontribusi aktif dalam mencegah peperangan konflik domestik di Afrika sendiri sebagai pihak ketiganya, sebagai pihak mediatornya yang diakui oleh PBB. Jadi kalau menurutku sih itu sangat susah untuk kalau kita bicara di ranah legitimasi internasional.
Tapi kalau kita bicara negara yang akan diakui sebagai negara netral di beberapa kawasan, mungkin ada. Salah satunya Cina dengan polarisasi ekonomi yang diberikan dia di beberapa kawasan di dunia sih, menurutku. Oke, thank you. Saya punya opini juga sebenarnya. Kalau di masa depan bakal ada negara netral gitu. Saya punya 2 negara spesifik sebenarnya. Yang pertama, apa? Kamu mau menanggapi Anwar atau lanjut tadi? Baru, kamu menanggapi Anwar, coba aja. Oh ya, silakan dulu. Aku dulu. Oke. Ya. Kalau saya ya, yang negara kalau di masa depan bakal ada negara netral, saya punya 2 negara spesifik. Yang pertama itu Maladewa, yang kedua itu New Zealand. Kalau kita ngomongin kalau kita berkaca dari Switzerland, itu tuh dia punya legitimasi. Dia nggak, kalau kita lihat Switzerland, nggak banyak negara yang punya interest di Switzerland. Ya interestnya ya cuman menjadiin dia sebagai negara netral. Dan yang kedua, secara ekonomi dia udah settle, artinya dia nggak tergantung sama negara-negara lain di sekitarnya. Saya pikir itu. Dan yang ketiga itu cinta damai. Kalau kita ngomongin Maladewa di negara Asia Selatan, barangkali Maladewa itu negara yang saya lihat nggak pernah ada berita konflik gitu. Ya, kalau kita ngomongin India gitu, ya itu kesenjangan yang ada di pikiran kita, kesenjangan Pakistan konflik, Afghanistan juga konflik, Sri Lanka juga nggak begitu bagus saya pikir. Tapi Maladewa, kalau kita ngomongin Maladewa, yang terpikir di pikiran saya itu pantai yang bagus gitu, damai gitu. Dan apalagi dia sekarang jadi anggota UNSC juga. Dan saya pikir itu Maladewa cukup punya legitimasi kalau Maladewa ini adalah negara yang cinta damai gitu. Itu tapi di sisi lain hal yang jadi tantangan buat Maladewa itu sebenarnya satu, dia belum cukup settle dalam hal ekonomi gitu. Dia belum, ya saya pikir saya kurang tahu berapa GDP per kapitanya, tapi saya pikir belum tinggi banget. Itu barangkali yang tantangan buat Maladewa. New Zealand sebenarnya punya segala hal buat bikin dia jadi negara netral. Dia peace, dia negara cinta damai gitu, negaranya toleran dan ya dia punya segala hal. Tapi yang salah satu hal yang cukup tricky sebenarnya, dia jadi kayak orang tuanya negara-negara Pasifik gitu. Dia itu punya kepentingan buat melindungi negara-negara Pasifik, itu yang jadi salah satu tantangannya. Toh kalau kita ngomongin negara netral pun, kalau misalnya kita lihat Austria pun sebenarnya nggak netral amat. Kalau misalnya dia punya masalah dengan pihak luar, Austria pasti bakal dukung EU juga. Apalagi sekarang PM-nya itu sebenarnya anti Muslim nih. Aku ceritain ya, sebenarnya Macron itu bukan anti Muslim. Kalau misalnya bilang Macron itu anti Muslim, PM-nya Austria itu sebenarnya orangnya lebih kanan banget, dia lumayan Muslim. Itu tuh cukup tinggi. Tapi kalau ya artinya setelah Switzerland punya tantangan lah ya. Dan saya pikir kalau kita mengesampingkan tantangannya, saya pikir malah di sama New Zealand cukup punya peluang kalau misalnya mau jadi. So, iya benar Lepeng yang anti imigran. Besok artikel saya terbit, baca ya, di kontekstual. Saya bahas itu. Itu kali ya. Yang mau nanggapin mungkin? Ya, aku. Tadi itu sebenarnya menarik sih apa yang dikatakan Anwar. Sebenarnya calon untuk negara netral selanjutnya mungkin depend on region ya, Anwar ya. Cuman kalau misalnya kita menganggap Cina sebagai negara netral, sebenarnya ada beberapa hal yang bakal menjadi konflik di sini. Karena beberapa negara barat
apa ya istilahnya anti Cina ini sangat tumbuh gerakan-gerakan itu tumbuh besar gitu loh. Nah, bakal sulit kita menganggap Cina ini sebagai negara netral. Yang pertama, dia punya kekuatan militer yang tentu kalau misalnya kekuatan militer seperti Cina, dia bakal terlibat perang. Seperti sekarang dengan kan kalau sekarang konstelasi politik di kawasan Asia Timur lagi panas nih antara Republik Cina rakyat Cina mainland dengan Republik Cina Taiwan Taipei. Nah, dengan kekuatan militer sebesar Cina, orang nggak bakal ragu kalau menggolongkan Cina itu sebagai negara yang ofensif. Nah, ini bakal sulit kalau kita lihat ciri-ciri dari negara netral itu adalah menjauhi perang, tidak terlibat dalam konflik apapun. Nah, ini bakal sangat sulit kalau kita kategorikan Cina sebagai negara netral. Karena apa? Konflik dengan Amerika di Taiwan. Taiwan impor buat perjanjian impor senjata dengan Amerika. Nah, sekarang Cina lagi berusaha untuk istilah menjegal perjanjian tersebut. Karena apa? Cina sendiri pengen menguasai Taiwan kembali. Nah, ini bakal susah sekali kalau kita anggap Cina sebagai anggota negara netral gitu. Nah, aku itu aja sih. Tapi karena Cina menurutku negara-negara yang pokoknya mempunyai kekuatan militer masif itu bakal susah untuk dikatakan netral. Dan juga hak veto Cina di Dewan Keamanan PBB. Nah, seringkali juga berseberangan dengan kubu sebelah, kubu Amerika. Nah, begitu. Loh. I can't agree with you more sih kalau soal China. Saya setuju banget kalau misalnya China. Pokoknya great power, pokoknya yang punya kepentingan. Yang saya dapetin, sebenarnya kalau kita ngomongin negara netral, itu tuh salah satu syarat kalau misalnya kamu mau jadi negara netral itu kamu nggak punya interest yang besar dalam konteks yang high politik kayak misalnya militer atau yang pokoknya yang high politik kayak gitu misalnya. China saya pikir nggak bisa dipungkiri dia punya interest banget dalam hal high politik. Dia pengen jadi leading economic di Asia dan lain-lain. Dan saya pikir itu sangat jauh lah kalau dibandingin dengan New Zealand atau Maladewa. Itu apalagi tambah lagi. Kalau nggak salah Luxembourg itu nggak punya nggak punya angkatan militer ya? Maybe, I don't know. Saya lupa apa negara yang tidak punya angkatan militer ya. Cuman tapi gini. Luxembourg pernah klaim itu, pernah mendeklarasikan kalau dia jadi itu negara netral juga. Nggak tahu kalau sekarang. Nah, aku juga herannya Luxembourg ini negara NATO juga bukan? I don't know. Iya, aku lihat di sini iya. Ya. Nah di sini bakal jadi ini ya. Mungkin Luxembourg di sini NATO itu kan kalau nggak salah punya perjanjian bahwa jika salah satu negara NATO itu diserang, NATO ini bakal kompak buat bela anggotanya bukan? Nah, itu jadi obstacle. Nah, ini jadi obstacle juga. Jadi bakal dipertanyakan nih netralitas Luxembourg di statusnya sebagai negara netral. Sedangkan dia juga menjadi anggota NATO sekarang gitu. Mungkin Lucky bisa ada tanggapan tentang NATO gimana? NATO sebenarnya fix. Kalau menanggapi Irfan tadi, kalau misalnya kamu join fakta militer itu fix gak bisa jadi negara netral sih. Udah, itu gampang banget. Ya itu tadi, karena kalau misalnya salah satu negara itu ada situasi konfliktual, perang, let's say kayak gitu, mau benar mau salah, ya kayak kita harus bantu dia juga kan. Nah itu gak bisa netral, itu udah fix gak bisa netral. Itu bukan halangan lagi, itu udah jadi kamu nggak bisa jadi negara netral kecuali kamu out dari situ. Gitu sih. Ada tanggapan lain? Ya, makanya tadi Prancis juga aku bilang ini kan. Tapi setelah aku baca, Luxembourg itu mantan negara netral bersama dengan Belanda karena mereka gabung dengan NATO. Maaf. Ya. Oke.
Udah. Kalau udah kita ke kesimpulan nih. Oh, Dani mau ngomong tuh kayaknya. Iya, aku mau ngomong deh. Satu Ya. satu aja. Sebenarnya aku tertarik sih sama yang dibilang Lucky tadi tentang New Zealand yang potensial buat jadi negara netral selanjutnya, karena kalau dilihat di kawasan Pasifik sendiri, New Zealand tuh kayak jadi containmentnya Australia gitu nggak sih? Maksudnya Australia tuh emang tempat bertarungnya great power, sedangkan Australia sendiri tuh masuknya ke negara middle power, dan di sana Cina dan US bertarung buat narik simpati dari Australia, sedangkan New Zealand tuh nggak jadi tempat bertarungnya dua kekuatan besar tadi. Jadi emang New Zealand tuh seperti dibilang Lucky tadi, cinta damai dalam konteks tempat pertarungan negara-negara great power kayak US dan China. Tapi yang jadi masalah lagi di sini sebenarnya New Zealand punya pangkalan militer milik Amerika Serikat. Iya, jadi ya masalah lagi kan. Sementara kalau negara netral tuh salah satu poin yang menggarisbawahi dari negara netral tuh tidak memiliki foreign base dari negara-negara lain seperti itu. Terus masalah lagi negara netral ya Austria. Austria dibilang negara netral kalau mau dibalik lagi, tapi mereka pernah ikut peacekeeping operationnya NATO di tahun 1990 tentang Kosovo Operation. Nah, jadi masalah lagi sebenarnya kalau status negara netral kita mau debatkan terus, ini emang nggak ada ujungnya, karena bisa dibilang kembali kalau negara netral itu sebenarnya produk dari kedaulatan masing-masing negara. Mungkin itu saja dari. Oke. Thank you, Inat. Udah kali ya? Kita ke closing statement aja kali ya? Oh ya, Anwar mau ngomong. Oh, War, ngomong War. Aku mau nanya satu aja Bang Luxi, simple. Apa? Apakah status New Zealand sebagai Commonwealth Group Organization itu akan memberi dampak seperti penjagal mereka untuk jadi negara netral? Karena kita tahu kan Selandia Baru sendiri foreign policy-nya itu kadang tergantung dari UK juga. Oh, aku bisa ngomong sih. Sebenarnya Inggris tuh aku bilang hampir nggak punya interest di negara Commonwealth-nya ya. Sebenarnya kalau aku pernah baca di kontekstual itu, Inggris itu sebenarnya mempersilahkan banget kalau misalnya negara-negara Commonwealth-nya, let's say New Zealand, yang terakhir itu apa sih? Yang Barbados ya. Barbados itu tuh dia pengen keluar dari Commonwealth-nya ya. Dia pengen melepas status Commonwealth-nya dari Inggris. Dia nggak pengen jadi Queen Elizabeth itu jadi kepala negara mereka. Sebenarnya boleh-boleh aja, dan kalau misalnya referendum dan mayoritas bilang yes, itu tuh bisa aja. Dan tapi New Zealand ini beberapa kali referendum mayoritas masih mau jadi Commonwealth-nya. Tapi di sisi lain UK itu saya rasa nggak punya banyak interest di negara-negara Commonwealth-nya gitu. Dengan kata lain, kalau menurut saya ya, kalian boleh punya pendapat lain. Saya pikir Inggris itu nggak punya uh, kepentingan yang besar gitu di negara-negara Commonwealth-nya. Mungkin beda kalau misalnya di Scotland, tapi saya pikir kalau misalnya di negara-negara yang jauh gitu, kayak misalnya Barbados dan New Zealand, saya nggak tahu kalau New Zealand karena belum ramai, tapi kalau Barbados mempersilahkan aja sih Queen Elizabeth. Boleh mungkin. Sip. Tapi kalau misalnya ngomongin itu jadi obstacle, bisa jadi obstacle juga, karena gimana pun dengan kalau kita bilang tadi New Zealand itu masih banyak masyarakatnya yang pengen jadiin Queen Elizabeth itu sebagai ratunya, artinya masyarakatnya itu sangat cinta banget sama Inggris kan, itu bisa jadi obstacle juga sih, bisa jadi halangan juga. Kalau misalnya Inggris punya masalah, New Zealand punya kecondongan ke Inggris gitu. Thank you. Irfan? Oke, sebenarnya ini udah masuk kesimpulan apa belum? Belum. Oh, belum ya. Sebenarnya aku juga tertarik sih, tertrigger juga dari pertanyaan Idan tadi tentang azan. Berhenti dulu apa gimana nih? Nggak dengar.
jauh dari masjid. Oke. Jadi apakah dengan ikut peacekeeping operation itu bakal ini melunturkan sifat netral dari suatu negara netral tadi? Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi. Kalau misalnya kita tujuannya peacekeeping operation, berarti kan kita sebenarnya tidak memihak negara manapun sebenarnya kan. Kalau kita misalnya Membela norma internasional. Jadi kalau misalnya kita menganggap peacekeeping operation itu melunturkan sikap netral dari suatu negara netral, Swiss pun juga seharusnya tidak bisa dikatakan netral. Karena apa? Kalau misalnya nih UN Security Council mengeluarkan sebuah resolusi untuk mengadakan peacekeeping operation di suatu negara yang terlibat konflik. Yang pertama, resolusi dari UN Security Council itu bersifat mengikat kepada seluruh anggota, bahkan yang bukan anggota PBB pun. Nah, berarti Swiss juga dipertanyakan dong sebenarnya apakah dia netral kalau misalnya dia gabung ke PBB gitu. Nah, menurutku sebenarnya kalau peacekeeping operation itu tidak menyalahi aturan negara netral, karena sebenarnya negara netral itu tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik itu militer, memberikan membiarkan pihak-pihak yang terlibat konflik memberdayakan wilayah netralnya, yang kemudian tidak memberikan bantuan berupa uang. Sebenarnya kalau misalnya peacekeeping operation, menurutku ya itu masih relevan lah untuk negara netral pun begitu. Karena tujuan dari peacekeeping operation pun sendiri juga menciptakan perdamaian itu sendiri, gitu loh. Ya, itu. Oke. Thank you, Irfan. Dari Dani mungkin? Ada lagi? Nggak dengar. Cukup. Oke, thank you. Udah. Kita ke closing statement aja kali ya. Oke. Dari Dani dulu mungkin yang punya topik. Dan kamu punya closing statement? Closing statement. Yep. Tadi kan udah tak bilang kayaknya. Iya, jadi sebenarnya neutrality dari suatu negara itu ya bukan produk dari kedaulatan mereka. Jadi mereka sebenarnya bebas mendefinisikan apa itu netralitas sesuai dengan kepentingan yang pengen mereka ambil. Kayak gitu closing statement dari aku. Thank you, Dani. Mantap. Saya nggak punya tanggapan kalau closing statement. Selanjutnya Irfan aja. Irfan. Oke, aku dari diskusi kita kali ini sangat menarik ya, karena kita membahas yang jarang orang lain bahas di HI pun juga, di HI kita UPN juga. Bahkan aku baru tahu beda negara netral dengan negara gerakan non-blok, gitu loh, non-alliance movement gitu. Nah, closing statement dari aku, sebuah negara itu menjadi netral ada beberapa sebab. Mungkin mereka tidak ingin terlibat perang yang menciptakan efek yang destruktif. Nah, ataupun pengen ingin bermanfaat bagi orang lain juga, seperti yang Swiss ya. Kalau Swiss dari dulu mereka itu pengen menjadi negara netral dengan adanya traktat, terus kemudian mereka istilahnya pada perang dunia pun mereka membantu, sifatnya mereka lekat sana sini, dekat dengan pihak manapun pada perang dunia gitu. Nah, kemudian apakah status negara netral itu masih relevan? Ya, karena tidak mungkin kita pungkiri dengan adanya status negara netral ini ada beberapa efek. Contohnya kita rasakan adalah Aceh. Finlandia sangat berjasa sekali sebagai negosiator pada saat itu. Kalau enggak, kita enggak bakal lihat Aceh yang sekarang yang masih menjadi bagian dari NKRI, ataupun juga istilahnya peran dia sebagai pemain belakang layar lah istilahnya, antara Amerika atau dengan Iran, Tehran dengan Washington begitu.
Kemudian negara yang berpotensi buat jadi negara netral selanjutnya mungkin ya aku kira kita sepakat ya tadi ya. Mungkin cukup sulit untuk menentukan negara netral mana yang cocok untuk selanjutnya jadi negara netral begitu loh. Negara mana yang bakal menjadi negara netral ke depannya. Karena seperti yang dibilang dari Dani, setiap negara itu sebenarnya bebas untuk menentukan dia netral atau tidak begitu loh. Dengan berdasarkan prinsip-prinsip norma hukum hubungan internasional, hukum perang, hukum humaniter. Nah, dengan tidak memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan segala macamnya gitu. Terima kasih. Oke. Thank you. Thank you Irfan. Nah, sekarang Anwar. Yap. War. Ya Bang, mungkin dari aku singkat aja sih. Untuk negara netral ke depannya, untuk melihat konstelasinya ke depan, mungkin tidak akan terjadi terlalu perubahan yang mendasar ya. Ibaratnya negara netral bahkan terfokus kepada negara yang telah memiliki legitimasi internasional dari zaman Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, yaitu Swiss dan Austria. Untuk negara-negara maju yang akan menjadi negara netral akan sangat sulit karena ada beberapa faktor, mulai dari faktor interest ekonominya, kemudian juga faktor masa lalu, juga faktor legitimasi internasional yang akan sangat susah didapat kalau kita bicara masalah konstelasi politik era sekarang sih. Itu aja. Oke, thank you Anwar. Ini terakhir kali ya dari saya. Sebenarnya yang saya highlight, kalau misalnya kamu jadi negara netral, legitimasi itu penting, tapi dari dalam diri kamu, dari situ, itu tuh ada hal yang perlu kamu punya, yaitu kamu nggak punya interest di dalam konteks yang high politik. Kalau misalnya kita bicara soal Switzerland itu correct me if I'm wrong, tapi setahu saya nggak punya interest yang cukup high politik. Dia bekerja sama, dia punya banyak kerjasama sebenarnya, tapi kerjasamanya itu paling high politik itu dalam segi ekonomi. Kalau misalnya dari segi budaya, dari segi yang lain-lain gitu, Switzerland punya banyak corporation, tapi kalau misalnya ada yang konteksnya high politik, kayak misalnya militer, dan pokoknya yang sifatnya high politik, dia nggak punya yang kayak gitu. Dan itu sih yang jadi poin saya. Kamu nggak boleh punya interest yang high politik kalau misalnya menjadi negara netral, dan itu syarat yang mutlak. Dan kesimpulannya, New Zealand potensial jadi negara netral bersama Maladewa. That's all. Thank you for attending this meeting. Saya terima kasih. Semoga kalau di-upload di YouTube bisa ada videonya. Semangat Irfan buat ngedit. Thank you.